Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami mengucap syukur oleh karena begitu banyak yang telah diberkati lewat tayangan ini dan kami tetap memberikan dorongan kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sehingga akan semakin memperluas dan memperkaya wawasan kita akan firman Tuhan. Kembali lagi saya Pendeta Eduard Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Felix Gosal. Kita akan mempelajari pelajaran yang kedua dengan judul Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan. Kami datang kepadamu, merendahkan diri kami, memuji dan memuliakan Engkau, serta mengungkapkan kebutuhan kami yang terbesar, yaitu kuasa Roh Suci yang akan menerangi hati dan pikiran kami ketika kami akan mempelajari, mendalami, dan mencoba bertukar pikiran sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat. Tolong kami Tuhan, kiranya lewat tayangan ini kami belajar dan diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk bagian yang pertama ini seperti apa yang kita biasa lakukan, kita akan mencoba melihat beberapa pasal atau ayat yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat yang akan menjadi dasar Alkitabiah dari pembelajaran kita sepanjang minggu ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih Kejadian 2 ayat 16-17, di mana di sana ada perintah yang jelas bahwa manusia tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oleh karena akibatnya adalah kematian yang pasti. Kejadian 3 ayat 1-7 di sana ada cerita kejatuhan. Ketika Hawa mendengarkan bujuk rayu dari si ular, dengan demikian melanggar apa yang ditetapkan Allah sebelumnya. Di Mazmur 115 ayat 17, Raja Daud memberikan penjelasan bahwa di dalam dunia orang mati tidak ada kesempatan untuk memuji Tuhan, menjelaskan tentang keadaan orang mati. Di Yohanes 5 ayat 28-29, Yesus berbicara tentang kebangkitan orang mati. Sebagian untuk hidup kekal dan sebagian lagi untuk dihukum. Dan di Roma 5 ayat 12, melalui dosa satu orang, maka kematian telah menjadi bagian seluruh keturunan manusia. Dan di 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa oleh karena kita sehingga dia perlu mengalami kematian sebagai proses penebusan bagi kita manusia yang berdosa. Nah, lalu kemudian apa kira-kira yang menjadi cakupan dari pelajaran sepanjang minggu ini? Di dalam pelajaran minggu ini kita akan mempelajari kejatuhan Adam dan Hawa, tentang bagaimana kemudian dosa dan kematian itu mengambil alih dunia kita. Minggu yang lalu kita pelajari bagaimana dosa diperkenalkan di alam semesta, tetapi fokus sekarang ini kita akan melihat bagaimana dosa itu masuk ke dalam planet bumi kita dan kematian juga yang mengikutinya dari belakang. Lalu kemudian juga di minggu ini kita akan melihat bahwa walaupun benar dosa itu dimulai di Taman Eden, tetapi Tuhan juga telah menanam benih harapan bagi umat manusia juga sejak dari Taman Eden. Demikianlah dasar dan juga cakupan pelajaran kita sepanjang minggu ini yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam ketika akan melihat tema-tema penting di dalam pelajaran kita ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan seperti biasa sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pembahasan kita untuk pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, mari terlebih dahulu kita memahami penjelasan atau pemahaman ayat inti kita. Ayat inti kita pada pekan ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 12. Di sana firman Tuhan mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mari kita lihat latar belakang dari ayat inti kita. Ayat inti kita adalah bagian dari surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Roma. Di mana pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-16 ini adalah pembahasan Paulus tentang aplikasi praktis
dari doktrin atau pengajaran tentang righteousness by faith atau dibenarkan oleh iman. Nah, pada pasal yang ke-12 ini, Paulus sementara menjelaskan tentang dua orang. Orang yang pertama adalah Adam, dan orang yang kedua adalah Kristus. Dan di dalam penjelasan ini, Paulus sementara membuat perbandingan antara efek dari dosa yang disebabkan oleh Adam dan penebusan yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang? Siapa yang dimaksudkan dengan orang ini? Apakah dia Lucifer? Apakah dia Adam? Atau apakah dia Hawa? Baik, di dalam tulisan Paulus, jelas Paulus mengarahkan tulisan ini kepada Adam. Tetapi kenapa Adam? Sedangkan yang pertama yang memakan buah itu adalah Hawa. Nah, ada beberapa pandangan akan hal ini. Yang pertama, mereka menjelaskan bahwa kenapa ini dikatakan kepada Adam padahal Hawa yang memakan, oleh karena mereka adalah satu, one flesh. Kita bisa baca itu di dalam Matius pasal 19 ayat 4-5. Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tetapi firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi dengan pemahaman ini mereka berpendapat bahwa kenapa sampai Paulus merujuk kepada Adam oleh karena Adam dan Hawa adalah one flesh. Kemudian yang kedua adalah masalah nama yang ada pada Adam, yaitu nama Adam itu sendiri. Nah, nama yang disematkan kepada Adam ini berarti manusia. Menurut Frederick Bruce, dia mengatakan bahwa seluruh umat manusia dipandang pada mulanya ada dalam diri Adam itu sendiri. Oleh karena itu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan karena Adam yang pertama kali dijadikan, kemudian barulah Hawa. Oleh karena itu, apa yang Adam lakukan telah mewakili seluruh umat manusia. Dan pandangan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa doa atau dosa masuk melalui Adam. Jadi Adam yang bertanggung jawab atas kejatuhan umat manusia. Nah, kenapa bukan Hawa? Karena menurut mereka di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 14, di sana Alkitab mengatakan lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan ayat ini, diambillah kesimpulan bahwa Hawa itu dia tertipu, dia berdosa oleh karena dia tertipu. Tetapi Adam pada saat itu dia berbuat dosa dengan pengetahuan penuh. Oleh karena itu, kenapa sampai Paulus menggunakan bahasa ini? Karena Adam yang saat itu berdosa dengan kesadaran yang baik. Baik, selanjutnya apa pengertian bahwa maut itu telah menjalar dan semua orang telah berbuat dosa? Nah, berbicara mengenai kematian atau maut, Alkitab mengajarkan ada 3 macam kematian. Kematian yang pertama disebut spiritual death atau kematian rohani. Nah, kematian rohani ini bisa terjadi kepada siapa saja. Dia masih hidup tetapi rohaninya mati. Kemudian yang kedua adalah physical death atau kematian sementara atau kematian yang pertama. Kematian ini yang Yesus gambarkan dengan kematian atau tidur, ya, hanya sementara. Dan kematian yang ketiga adalah kematian kekal, eternal death, ya, atau kematian yang kedua di mana tidak ada lagi kebangkitan. Nah, kira-kira kematian mana yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat ini? Di dalam Bible Commentary Advent volume yang ke-6 halaman 530, di sana dikatakan bahwa Paulus tampaknya tidak peduli dengan masalah seperti itu di dalam konteks ini. Artinya Paulus tidak sementara mempermasalahkan tentang macam-macam kematian. Tetapi dia hanya menyatakan fakta sejarah bahwa dosa itu masuk ke dunia melalui Adam. Dan kematian adalah akibatnya. Jadi, tidak ada dosa atau kematian di dunia ini sebelum pelanggaran Adam. Oleh karena itu, setelah itu ada dosa dan ada kematian, ya, ada keduanya. Oleh karena itu, pelanggaran Adam adalah penyebab keduanya, baik dosa
maupun kematian. Lalu apa pengertian maut telah menjalar dalam konteks ini? Nah, kata menjalar dalam bahasa aslinya adalah diambil dari kata diarkomai yang artinya adalah to spread. Nah, kata ini dapat diterjemahkan that passed throughout upon all men. Ya, di mana kata ini menunjukkan bahwa kematian itu menghampiri setiap anggota keluarga manusia. Nah, mungkin kita bertanya, jika maut telah menjalar, lalu apa pengertian semua orang yang telah berbuat dosa? Nah, di sini Paulus sementara menegaskan kembali apa yang telah dia jelaskan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di mana di sana dia mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Michael Berry mengatakan, man sins because he is sinner by nature. Ya, and because his nature, he will continue to sin throughout his life. Jadi manusia itu berdosa karena dia itu adalah orang yang berdosa secara alami. Dan karena alaminya ini adalah sifatnya yang adalah dosa, dia akan terus berbuat dosa sepanjang hidupnya. Oleh karena itu Paulus menjelaskan di ayat yang ke-24, dan oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi itu adalah sebuah solusi yang diberikan kepada manusia yang berbuat dosa karena sifatnya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita datang kepada apa maksud dan tujuan Allah memberikan batasan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertama kita harus akui dulu bahwa ada banyak hal atau detil peristiwa yang memang tidak bisa kita temukan di dalam Alkitab. Namun puji Tuhan gereja kita memiliki karunia roh nubuat. Melalui pelayanan Mrs. White, untuk mana kita boleh melihat lebih luas lagi gambaran dari The Great Controversy. Sebab Alkitab menceritakan cerita tentang penebusan dan roh nubuat lebih menceritakan lagi tentang The Great Controversy atau pertikaian besar itu. Nah, apa maksud dan tujuan Allah memberikan batasan dalam bentuk larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat kepada Adam dan Hawa? Dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 48 memberikan penjelasan bahwa hanya satu maksud dan tujuan Allah di dalam hal ini. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan serta kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan telah melihat bahwa tepatlah untuk menghadapkan kepada mereka hanya satu larangan saja terhadap penggunaan segala sesuatu yang ada di taman itu yang Tuhan peruntukkan untuk mereka. Dan sebagaimana halnya malaikat-malaikat, penghuni Eden yang pertama itu pun ditempatkan dalam masa percobaan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang kalik itu, satu larangan tersebut. Dan penurutan sesungguhnya membawa kebahagiaan. Inilah maksud Tuhan, ujian dibaliknya membawa kebahagiaan. Tetapi kalau tidak menurut, sudah pasti akan ada konsekuensinya. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu sebagai suatu ujian terhadap penurutan, iman, dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Mereka juga terbuka kepada pencobaan setan. Tetapi bila mana mereka dapat tahan akan ujian, mereka pada akhirnya akan ditempatkan lebih tinggi daripada kuasa setan itu dan menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Halaman 41 dari buku yang sama. Jadi hukum itu menjadi berkat besar bagi mereka bila mereka taat. Namun jika melanggar, itu mendatangkan ke atas diri mereka sendiri kesalahan dari pelanggaran itu. Dan Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai satu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi dan tidak ada pemerintahan tanpa hukum tersebut. Jadi ini membawa ujian kenapa Allah memberikan larangan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa di dalam buku yang lain, Early Writings, halaman 39 dan 40 dalam terjemahan bahasa Indonesia, tulisan-tulisan permulaan halaman 97 dan 98, Nyonya Watt dalam satu pengalaman dibawa ke dunia lain. Ternyata di dunia lain juga ada pohon yang mana penduduknya dilarang untuk memakannya sebagai ujian. Dan mereka menurut secara mutlak kepada perintah ilahi. Dan itulah sebabnya mereka berada di dalam keadaan yang jauh berbahagia daripada kita yang hidup di bumi ini yang dikuasai oleh dosa. Mari kita berpindah ke poin selanjutnya. Apakah perintah yang diberikan hanya kepada Adam atau kepada Adam dan Hawa menurut Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16?
Kalau kita melihat kronologi yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 18, memang sepertinya perintah larangan untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat pertama kali diberikan Allah kepada Adam. Namun sebenarnya poin yang lebih penting daripada itu adalah bahwa Hawa juga mengetahui perintah Allah itu. Dan itu terbukti lewat jawabannya kepada ular di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. Ketika ular coba merayu berdialog dengan Hawa, maka sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ini artinya Allah juga berbicara kepada Hawa tentang perintah itu. Dan ini merujuk kepada perintah Allah yang tercatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan mencoba melanjutkan memahami Kejadian 2 ayat 17. Oleh karena di ayat ini dikatakan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah, banyak kritikan teristimewa daripada orang-orang yang meragukan keabsahan dari firman Tuhan mengatakan bahwa disinilah terjadi kesalahan. Oleh karena sesudah Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka sehat-sehat saja setelah makan. Nah, apa arti kematian? Apakah ini mati secara fisik atau mati secara rohani atau mati dari kekekalan? Kira-kira apa pengertian dan bagaimana kita melihat solusi daripada pertanyaan ini? Nah, Adam dan Hawa memang tidak langsung mati dalam arti berhenti hidup. Tetapi pada hari yang sama ketika mereka memakan itu, mereka menerima vonis hukuman mati. Nah, kata Ibrani mut yang digunakan 790 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu secara konsisten selalu menerjemahkan kata mati, ya. Artinya bukan berarti dari definisinya berarti kematian total. Itu termasuk kematian rohani dan juga kematian jasmani. Nah, kita tentu mengerti bahwa Adam dan Hawa mati secara rohani ketika mereka berdosa. Tetapi kita juga tahu bahwa mereka tidak mati secara fisik pada waktu itu. Oleh karena faktanya, Set lahir ketika Adam berusia 130 tahun dan bahkan Adam hidup selama 930 tahun. Nah, ini menjadi pertanyaan. Tetapi penjelasan apa yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai apa yang nampaknya seperti sebuah kontradiksi di dalam Kejadian 2 ayat 17 ini. Sebenarnya jawabannya ditemukan di dalam kata-kata bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Di dalam manuskrip Ibrani, kata muth yang diterjemahkan mati, sebenarnya itu digunakan 2 kali. Nah, pengulangan di dalam perangkat sastra Ibrani ini sangat umum digunakan sebenarnya untuk memberikan sebuah penekanan. Jadi, jika kedua kata Ibrani itu diterjemahkan, maka kira-kira ayat itu akan berbunyi kalau kita terjemahkan secara bebas, karena pada hari kamu memakannya, kamu mati-mati. Artinya, dipastikan bahwa pasti mereka akan mati. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa yang dikatakan atau yang dipastikan pada hari ini bukan kematian fisiknya, tetapi kepastian bahwa kematian akan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan dari Adam dan Hawa. Nah, kalau kita bertanya, apakah sudah ada alat proteksi yang Allah lengkapi manusia yang pertama pada saat di Taman Eden, supaya mereka jangan jatuh berdosa atau melanggar hukum? Seperti mungkin dalam perjanjian baru kalau kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Nah, manusia yang pertama ini, mereka ini bisa kita katakan sebagai orang baru dalam kerohanian. Dan bisa saja iman mereka masih bertumbuh. Apakah Tuhan menyediakan sarana atau alat supaya mereka tidak mudah jatuh ke dalam dosa? Kalau kita baca informasi Alkitab dan Roh Nubuat, minimal ada 2 hal sebagai alat proteksi yang Tuhan sudah sebenarnya berikan kepada orang tua kita yang pertama sejak dari Taman Eden. Yang pertama adalah informasi. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 17, ketika Tuhan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, bila engkau mati. Pertama adalah Tuhan memberikan kepada mereka informasi yang jelas. Mereka tidak boleh memakan, oleh karena kalau mereka makan,
itu akan datang dengan sebuah konsekuensi. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Hawa kurang informasi, dan informasi ini sebenarnya harus dia gunakan dengan bijaksana supaya dia menghindar atau tidak jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang merupakan sebenarnya adalah hak atau kesempatan istimewa adalah kekuatan rohani. Oleh karena kalau kita bandingkan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden dan manusia yang sudah merosot selama ribuan tahun, mereka punya beberapa keuntungan. Contohnya di dalam buku Confrontation halaman 31, di sana dikatakan, ketika Adam diserang oleh si penggoda di Eden, dia tanpa noda dosa. Dia berdiri di hadapan Tuhan dalam kekuasaan kedewasaan yang sempurna. Semua organ dan kemampuan keberadaannya sama-sama berkembang dan seimbang secara harmonis. Jadi di sini kita lihat bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka dicobai di Taman Eden, baik fisik, mental mereka itu, rohani mereka itu sebenarnya adalah sempurna. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan Yesus ketika dia berhasil menolak pencobaan di padang belantara. Di buku yang sama, Confrontation halaman 31, alinea yang ketiga mengatakan, Anak Allah merendahkan dirinya dan mengambil sifat manusia setelah ras itu mengembara 4.000 tahun dari Taman Eden dan dari keadaan kemurnian dan aslinya. Dosa telah membuat tanda yang mengerikan pada ras manusia selama berabad-abad dan kemerosotan fisik, mental, dan rohani terjadi di seluruh keluarga manusia. Jadi sebenarnya ketika Yesus mengambil rupa manusia, dia tidak mengambil rupa sebagaimana Adam pada waktu keluar dari tangan pencipta. Tetapi nature atau sifat alamiah yang diambil oleh Yesus adalah manusia yang sudah merosot oleh karena dosa selama kurang lebih 4.000 tahun. Tetapi di dalam kelemahan fisik, mental, dan moral manusia, Yesus berhasil memenangkan pertarungan oleh karena dia selalu mengatakan, ada tertulis. Nah dari sudut pandang ini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan telah menyediakan sarana dan sebenarnya orang tua kita yang pertama memiliki lebih banyak kesempatan istimewa, tetapi pada akhirnya mereka gagal memanfaatkan kesempatan istimewa untuk bertahan dan melawan pencobaan dari si ular. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus ada hukum, ada aturan, ada perintah yang ternyata akan dilanggar oleh manusia yang pertama di dalam Taman Eden. Nah, untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan ini, mari kita terlebih dahulu melihat beberapa kutipan roh nubuat di dalam yang pertama dari Christ in His Sanctuary halaman yang ke-30. Di sana roh nubuat mengatakan, hukum Tuhan sudah ada sebelum manusia diciptakan. Itu disesuaikan dengan kondisi makhluk suci, bahkan malaikat pun diatur olehnya. Jadi itu sebenarnya sudah ada sejak atau sebelum manusia itu diciptakan. Pada saat di surga, malaikat-malaikat pun juga diatur oleh peraturan. Itu fakta yang pertama. Mari kita lihat kutipan yang lain. Di dalam Christ in His Sanctuary halaman 30, masih dalam halaman yang sama dikatakan, setelah dosa dan kejatuhan Adam, tidak ada yang diambil dari hukum Allah. Prinsip-prinsip 10 perintah ada sebelum kejatuhan dan memiliki karakter yang sesuai dengan kondisi makhluk suci. Jadi pada saat dosa atau kejatuhan Adam, tidak ada yang berubah dengan perintah Tuhan. Tetap sama seperti apa yang telah diberikan sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Kemudian di dalam tulisan Ellen G. White dalam bukunya Konfrontasi halaman yang ke-10, di sana dikatakan, manusia harus ditempatkan dalam masa percobaan. Dia harus diuji dan dibuktikan. Jika dia harus menanggung ujian Tuhan dan tetap setia dan benar melalui cobaan yang pertama, dia tidak akan diliputi dengan godaan terus-menerus, tetapi harus ditinggikan setara dengan para malaikat yang dibuat sejak saat itu abadi atau immortal. Nah, jadi di sini roh nubuat menjelaskan bahwa kenapa harus diadakan atau di dalam taman itu ditempatkan
pohon pengetahuan baik dan jahat, harus ada ujian dan harus ada perintah Tuhan di sana. Nah, oleh karena manusia itu harus ditempatkan di dalam masa percobaan. Harus ada yang diuji dan dibuktikan dari manusia ini. Dan kalau mereka benar-benar menang melalui pencobaan ini, Roh Nubuat mengatakan maka mereka akan ditinggikan setara dengan malaikat menjadi abadi. Oke, mungkin kita bertanya, mengapa setan dengan mudah masuk ke dalam ular ya? Apakah ini nyata? Apakah ini real? Setan masuk ke dalam ular. Nah, mari kita lihat beberapa kutipan untuk memahami akan hal ini. Yang pertama, di dalam Para Nabi dan Bapa, volume yang pertama halaman 44, di sana Roh Nubuat mengatakan, agar supaya dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa kelihatan, setan memilih menggunakan ular sebagai alatnya. Baik, di kutipan yang pertama ini kita dapat melihat bahwa sepertinya setan menggunakan ular sebagai alat. Jadi di sini ular hanya sebagai alat. Nah, mari kita lihat kutipan yang lain di dalam Story of Redemption halaman 32. Di sana Roh Nubuat mengatakan, setan mengambil bentuk ular dan memasuki Eden. Jadi ada yang berbeda di sini. Ya, setan masuk ke dalam ular dan mengambil posisinya di pohon pengetahuan dan mulai makan buah dengan santai. Jadi yang pertama dikatakan setan menggunakan ular, tetapi yang kedua setan mengambil bentuk ular masuk di Taman Eden. Mana yang benar? Tentu kita akan melihat pembahasan ini sangat menarik, tetapi jika kita mendapatkan sesuatu yang berbeda begini, adalah baik atau aman di dalam menginterpretasikannya dengan menggunakan keduanya. Artinya adalah setan itu menggunakan ular dan dia juga mengambil posisinya, mengambil posisi dalam bentuk ular di Taman Eden. Kemudian, apakah semua binatang saat itu dapat berkomunikasi? Kita berbicara tentang ular, artinya termaksud ular. Apakah ular ini bisa berkomunikasi dengan manusia? Mari kita lihat jawabannya di dalam Story of Redemption halamannya yang ke-32. Di sana Roh Nubuat mengatakan, dengan kata-kata yang lembut dan menyenangkan, dan dengan suara musik ia berbicara kepada Hawa. Ia terkejut mendengar seorang atau seekor ular berbicara. Nah, ini muncul pertanyaan, kenapa sampai Hawa terkejut mendengarkan seekor ular berbicara? Jawabannya kita temukan, dia heran. Karena dia tahu bahwa kepada ular itu Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk berbicara. Jadi jelas di sini bahwa sebenarnya ular itu tidak diberikan kekuatan untuk berbicara dan Hawa sangat mengerti akan hal ini, oleh karena itu dia heran. Dan Ellen White menuliskan bahwa dengan cara yang sama setan sementara mengelabuhi umat-umat Tuhan di akhir zaman dengan menggunakan spiritisme dan hal-hal yang membuat orang-orang itu tertarik, sesuatu hal yang tidak biasa. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa ular yang dipilih oleh setan? Di dalam buku Review and Herald 24 September tahun 1901, di sana dikatakan, Tuhan menjadikan Lucifer baik dan cantik, sedekat mungkin seperti dirinya. Mari kita garis bawahi kata-kata ini, bahwa Lucifer itu diciptakan baik dan cantik. Kemudian, di dalam kutipan Nyonya White di dalam Truth About Angels, di sana dikatakan bahwa Tuhan sendiri memberikan kepada setan kemuliaan dan kebijaksanaannya dan menjadikan kerup penutup baik, mulia, dan sangat indah. Mari kita lihat kata-kata ini diberikan kepada Lucifer pada saat itu. Kemudian di dalam Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman halaman 758. Di sana dikatakan dia atau Lucifer telah menjadi yang tertinggi dari semua makhluk ciptaan. Artinya dia yang paling tinggi. Yang telah menjadi yang terdepan dalam mengungkapkan tujuan Tuhan kepada alam semesta. Artinya dia diciptakan lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Dia diberikan kemuliaan, kebijaksanaan, kebaikan, dan sangat indah. Kemudian di dalam Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 44, pada waktu itu kita lihat fakta tentang ular. Ular adalah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi.
Oleh karena itu kesimpulan singkat kita dapat di sini bahwa setan yang adalah ciptaan yang tertinggi, terdepan, cantik, mulia, bijaksana, dan sangat indah. Kenapa sampai dia memilih ular? Karena ular juga adalah hewan yang paling cerdik dan paling indah di bumi. Baik, di dalam kerinduan atau kemenangan akhir halaman 558, di sana Roh Nubuat mengatakan, seandainya setan menyatakan dirinya dalam tabiatnya yang sebenarnya, ia akan segera ditolak. Karena Adam dan Hawa telah diamarkan mengenai musuh yang berbahaya itu, tetapi ia bekerja dalam kegelapan, menyembunyikan maksudnya agar ia dapat mencapai tujuannya dengan efektif dengan menggunakan ular sebagai alat perantaranya. Baik, muncul pertanyaan yang lain. Kenapa saat itu ular mencobai Hawa bukannya mencobai Adam? Kenapa harus Hawa yang dipilih bukan Adam? Baik, sebelum kita melihat beberapa kutipan mengenai hal ini, kita harus mengerti pertama-tama bahwa setan mau agar Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Artinya bukan hanya satu, tetapi keduanya. Oleh karena itu pada saat dia berhasil meyakinkan Hawa dan akhirnya Hawa jatuh di dalam dosa, setan juga menyuruh Hawa untuk memberikan buah itu kepada suaminya. Nah, mari kita lihat beberapa kutipan Roh Nubuat. Kenapa sampai Hawa, bukan Adam? Di dalam Para Nabi dan Bapa volume yang pertama, halaman 44. Di sana dikatakan bahwa malaikat-malaikat telah mengemarkan Hawa agar jangan memisahkan dirinya dari suaminya. Bersama-sama dengan suaminya ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Artinya, amaran ini sudah diberikan kepada Hawa agar dia tidak boleh memisahkan dirinya dengan suaminya. Tetapi di halaman yang ke-44, di sana kita mendapatkan informasi bahwa dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat-malaikat, ya, segera ia mendapatkan dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu bercampur dengan rasa kekagumannya. Buahnya memang indah sekali dan ia bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Tuhan telah menanam atau menahan buah ini dari mereka? Sekarang adalah kesempatan untuk si penggoda itu. Jadi sangat jelas kesimpulan yang kita bisa ambil dari kutipan ini bahwa kenapa bukan Adam melainkan Hawa? Karena Hawa yang memisahkan dirinya dan dia tidak mengindahkan amaran dari malaikat-malaikat. Oleh karena itu, pada saat Hawa yang mendekatkan dirinya dengan ular itu, dialah yang digoda pertama kali. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sebab kejatuhan Hawa? Apakah karena dia tidak mendengarkan perintah Allah, amaran-amaran malaikat, atau karena dia menjauhkan diri dari suaminya? Nah, saudara-saudara, beberapa perbincangan atau diskusi tentang hal ini tentunya sangat menarik, tetapi ada satu hal yang ingin saya angkat di dalam hal ini, di dalam isu ini. Kalau kita baca di dalam Para Nabi dan Bapa halaman yang ke-43, di sana jelas mengatakan bahwa setan tidak dapat terus-menerus mencobai mereka. Artinya kesempatannya tidak bagus. Jadi dia tidak bisa terus-menerus mencobai mereka karena ada juga apa? Malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Ia dapat menggoda mereka hanya melalui pohon yang dilarang itu, ya. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihatnya. Jadi satu-satunya cara setan dapat mengelabuhi Adam dan Hawa adalah kalau mereka datang dan menyelidiki pohon yang terlarang itu. Nah, seandainya, mari kita lihat kutipan Roh Nubuat dalam Kemenangan Akhir halaman 558. Dikatakan di sana begini, seandainya Hawa menahan diri untuk tidak terlibat dengan perdebatan dengan si penggoda itu, maka ia akan aman. Tetapi ia memberanikan diri untuk bermusyawarah dengan setan itu dan jatuhlah seorang korban di dalam tipu muslihatnya. Jadi jelas di sini apa yang membuat Hawa itu jatuh. Ada 3 hal. Yang pertama, dia mau terlibat di sana.
Dia mau berdebat dengan setan. Dan dia mau bermusyawarah. Kita ingat tadi sudah jelas dikatakan satu-satunya cara untuk menjatuhkan Adam dan Hawa adalah mereka datang sendiri untuk menyelidiki pohon itu. Dan benar, Hawa yang memilih untuk datang, pada saat dia datang, dia adalah korban yang pertama. Baik, terima kasih pendeta. Nah, apakah ada roh suci atau malaikat yang melindungi dan menguatkan Hawa ketika dia dicobai di taman itu? Mari kita lihat pandangan atau pendapat dari roh nubuat. Roh nubuat memberikan jawaban tentang keadaan pada waktu itu. Dikatakan demikian di dalam buku Alfa Omega jilid yang pertama. Pasangan yang suci itu bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah sebagai bapa mereka, tetapi juga merupakan pelajar-pelajar yang menerima petunjuk-petunjuk dari Khalik yang maha bijaksana itu. Mereka dikunjungi oleh malaikat-malaikat dan diizinkan untuk berhubungan dengan pencipta mereka tanpa ada tirai pemisah. Poin yang pertama, bahwa Allah ada komunikasi secara langsung dengan Hawa dan Adam pada waktu di taman itu. Artinya, mereka memiliki akses kepada pertolongan ilahi. Namun, Allah tetap memberikan kebebasan secara mutlak kepada mereka untuk memilih menurut atau tidak menurut. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6, maka di sana muncul pengaruh Roh Kudus yang bekerja di hati manusia. Roh Kudus muncul di Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 6 juga muncul. Artinya ada indikasi bahwa Tuhan terus bekerja dan berbisik di hati mereka untuk menurut. Tetapi karena memang Hawa tidak mengindahkan firman yang dia sendiri sudah tahu, dan diulangi dalam percakapan itu, maka dia jatuh ke dalam dosa. Kalau begitu, apa dasar yang menyebabkan Hawa jatuh, juga kemudian Adam ikut jatuh? Mari kita lihat jawabannya. Kalau saja Hawa memilih untuk lebih percaya kepada apa yang Allah firmankan, ajarkan dan katakan, kalau saja dia mengingat kembali dan memilih amaran-amaran yang diberikan Allah melalui pesuruh-pesuruh surga malaikat, maka sudah pasti dia tidak akan jatuh. Hawa jatuh karena meragukan apa yang Allah katakan dan lebih cenderung mengikuti kata hatinya atau logika berpikir manusia saja. Alfa Omega jilid 1 halaman 51 mengatakan, ia tidak mempercayai firman Allah dan inilah yang telah menyebabkan kejatuhannya. Saat itu dia tidak mengindahkan amaran Allah. Malaikat-malaikatnya juga tidak diindahkan. Dia tidak menjauh atau melarikan diri. Juga tidak memohon pertolongan surga untuk menang dalam situasi yang sangat krusial tersebut. Karena faktanya roh nubuat mengatakan bahwa kepada mereka telah diberikan kebebasan mutlak, sudah saya katakan tadi, namun tidak membiarkan mereka tanpa amaran. Mereka telah diamarkan akan ganasnya penggunaan si jahat, dan malaikat-malaikat juga siap menolong mereka kalau mereka memohon pertolongan. Adam juga sama, meragukan firman Allah dan lebih memilih cintanya kepada Hawa daripada cintanya kepada Allah. Inilah yang membuat Adam juga jatuh di dalam pencobaan ketika dia digoda oleh istrinya untuk memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Sekarang apa akibat dari pelanggaran Adam dan Hawa? Baik kepada mereka maupun kepada keturunan mereka selanjutnya. Kita tahu cerita anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, saling membenci. Khususnya Kain membenci Habel dan kemudian pada akhirnya membunuh adiknya. Dampak langsung ada rasa malu, kehilangan kemuliaan, saling mempersalahkan, penderitaan, penyakit, kemerosotan. Bahkan tadi sudah saya katakan, pembunuhan terjadi akibat dari pelanggaran atau kejatuhan mereka terhadap dosa. Ada juga dampak tidak langsung. Dan dampak ini berlaku bagi keturunan selanjutnya sampai kepada kita yang hidup sekarang ini. Kekekalan yang bersyarat atas penurutan hilang karena pelanggaran Adam dan Hawa. Sehingga semua manusia berada di bawah kutuk dosa. Fana hidupnya dan berada di dalam maut. Upah dosa ialah maut. Dan ingat ayat inti kita, Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa karena satu orang dosa sudah masuk ke dalam dunia ini, termasuk kita saat ini. Baik, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat penebusan di dalam konteks atau pengertian Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Nah, menurut The New Bible Commentary ditulis oleh Wenham dikatakan, meskipun Kejadian 3 ayat 15 ini adalah penghakiman atas ular sebenarnya, tetapi pada saat yang sama ini juga merupakan janji kepada manusia.
Oleh karena itu secara tradisional dilihat oleh orang Yahudi maupun orang Kristen ini sebagai first clue atau petunjuk pertama tentang Mesias, tentang penyelamat bagi umat manusia. Dan di dunia kekristenan, Kejadian 3 ayat 15 ini seringkali disebut sebagai protoevangelium, yang berarti Injil yang pertama dan yang utama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, apa sebenarnya definisi penebusan? Menurut Eastern Bible Commentary, penebusan itu artinya pembelian kembali sesuatu yang telah hilang dengan pembayaran tebusan. Kata Yunani yang diterjemahkan diterjemahkan sebagai penebusan adalah apolutrosis, sebuah kata yang muncul 9 kali di dalam kitab suci dan selalu membawa gagasan tentang tebusan atau ada harga yang harus dibayar. Nah, bagaimana proses penebusan ini? Kalau kita lihat membandingkan dan mengumpul beberapa data di dalam ayat kitab suci Perjanjian Baru, maka sebenarnya penebusan itu adalah melibatkan proses dalam beberapa kata kerja. Contoh, 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Di dalam proses penebusan, ada yang tidak mengenal dosa tapi dianggap seolah-olah berbuat dosa. Lalu kita lanjut, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam proses penebusan yang kedua ada yang dulu berdosa tetapi kemudian diperhitungkan sebagai orang benar. Selanjutnya di dalam Ibrani 9 ayat 28. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, itu berarti dalam proses penebusan ada yang dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Artinya walaupun dia telah diperhitungkan sebagai orang jahat, lalu kemudian kita yang berdosa telah diperhitungkan sebagai orang benar, sekalipun dia telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa, tetapi ini tidak sempurna. Proses penebusan akan sempurna ketika dia sekali lagi akan menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa kali ini, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ketika dia menyatakan dirinya melalui kedatangannya yang kedua kali, maka proses penebusan ini menjadi sempurna. Kita umat manusia yang terjual di bawah dosa, diselamatkan kembali, dipulihkan kembali, diperhitungkan sebagai orang benar, diubahkan, dipulihkan martabat kita, dan suatu saat nanti akan dimuliakan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan ketika semua proses ini selesai, maka penebusan kita menjadi sempurna. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin kita bertanya-tanya, berapa lama proses penebusan itu? Kenapa tidak langsung pada saat itu, pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, proses penebusan itu terjadi? Ya, atau mungkin kita mengatakan, mengapa pada saat air bah Yesus tidak langsung datang menjadi penebus saat itu? Mengapa harus menunggu sampai zaman Yesus? Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat beberapa kutipan nubuat mengenai hal ini. Yang pertama di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman yang ke-28. Di sana dikatakan seperti ini. Kedatangan juru selamat telah dibuatkan di Eden. Ya, jadi ternyata kedatangan Yesus itu telah diberitahukan kepada Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka yaitu Kain, ya. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi ini kata roh nubuat, kegenapan janji itu bertangguh. Apa artinya bertangguh? Ditunda. Itu dari Kerinduan Segala Zaman halaman 28. Kemudian di dalam Story of Redemption halaman 48, di sana dikatakan, kepada Adam diungkapkan peristiwa-peristiwa penting di masa depan. Dari pengusirannya dari Eden ke air bah, dan seterusnya hingga kedatangan Kristus yang pertama ke bumi. Jadi sebenarnya pada saat itu, Adam sudah diberikan atau sudah diungkapkan tentang peristiwa-peristiwa penting ke depan. Ya, pada saat nanti, pada saat dia diusir sampai ke air bah, apa yang akan terjadi di sana?
bagaimana jahatnya orang itu, dan bagaimana ada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, sampai kepada kedatangan Yesus yang pertama. Nah, kenapa tidak pada saat itu Yesus datang dan memberikan kelepasan kepada mereka? Mari kita lihat ada beberapa alasan. Ditulis di dalam Story of Redemption halaman 49, di sana dikatakan bahwa Adam diturunkan dari generasi ke generasi dan melihat peningkatan kejahatan, kesalahan, dan kekotoran karena manusia akan menyerah pada kecenderungannya yang kuat secara alami untuk melanggar hukum suci Tuhan. Dia diperlihatkan kutukan Tuhan semakin banyak bertumbuh pada umat manusia, pada ternak, dan di atas bumi karena pelanggaran manusia yang terus berlanjut. Dia diperlihatkan bahwa kejahatan dan kekerasan akan terus meningkat. Masih di halaman yang sama, di sana dikatakan, Adam dibuat untuk memahami apa itu dosa, pelanggaran hukum Allah. Dia diperlihatkan bahwa kemerosotan moral, mental dan fisik akan mengakibatkan ras dari pelanggaran hingga dunia akan dipenuhi dengan segala jenis kesengsaraan manusia. Jadi kesimpulan, kenapa tidak pada saat Adam dan Hawa jatuh lalu mereka diselamatkan? Kesimpulannya sederhana, ya, karena pada saat itu akibat dosa dan pelanggaran itu harus dipahami terlebih dahulu. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan Adam untuk melihat kemerosotan dan kemerosotan yang diakibatkan oleh dosanya. Nah, oleh karena itu Galatia pasal 4 ayat 4 Rasul Paulus menjelaskan bahwa oleh karena itu Allah selalu memiliki waktu yang terbaik, ya. Di sana Rasul Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan memiliki waktu, dan jika dia merasa itu adalah waktu yang terbaik, maka Tuhan pada akhirnya mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halamannya yang ke-29, Renubuat mengatakan, akan tetapi seperti bintang-bintang di angkasa luas lepas menuruti peredarannya masing-masing, demikianlah maksud-maksud Allah tidak pernah mengenal gesah atau terlambat. Artinya tidak pernah tergesa-gesa atau tidak pernah terlambat. Setiap rencana Tuhan itu dilakukan pada waktu yang tepat. Lalu kenapa Yesus tidak datang pada zaman Nuh? Jawabannya sederhana, karena pada saat itu belum genap waktunya. Nah, kenapa Tuhan harus datang pada zaman Masehi? Pada zaman yang kita tahu bersama di awal tahun Masehi. Kenapa waktu itu adalah waktu yang pas? Nah, di dalam Kerinduan Segala Zaman halamannya yang ke-29, Ellen White mengatakan ada 3 alasan kenapa waktu itu adalah waktu yang tepat. Yang pertama, pada saat itu bangsa-bangsa bersatu di bawah satu pemerintahan, yaitu pemerintahan Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, satu bahasa umum digunakan yang di mana-mana terkenal sebagai bahasa kesusteraan, yaitu bahasa Yunani. Jadi pemerintahannya satu, bahasanya satu. Kemudian alasan yang ketiga, dari semua negeri orang-orang Yahudi yang tercerai-berai, datang berhimpun di Yerusalem untuk menghadiri pesta-pesta tahunan. Dengan alasan ini, mereka dapat pulang ke tempat mereka masing-masing. Mereka dapat menyiarkan ke seluruh dunia berita tentang kedatangan Yesus. Oleh karena pada saat itu mereka masih dalam menggunakan satu bahasa internasional. Dengan alasan inilah, maka kita dapat melihat Tuhan memilih waktu itu sebagai waktu yang tepat. Waktu yang genap untuk mengutus anaknya menjadi penyelamat bagi umat manusia. Terima kasih pendeta, kita datang kepada kesimpulan pelajaran kita pada saat ini. Apa makna pelajaran dari kejatuhan Adam dan Hawa yang sudah kita diskusikan bersama? Yang pertama, kita melihat bahwa dosa itu nyata adanya sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan juga akibatnya nyata, yaitu membawa penderitaan dan kematian. Lebih parahnya lagi, membawa perpisahan antara Allah pencipta kita dan kita sebagai umat yang pada dasarnya diciptakan dengan keadaan yang mulia. Yang kedua, kita hidup di dunia ini yang berada di bawah kutuk dosa.
Di mana-mana kita melihat penderitaan. Di mana-mana kita melihat kesusahan akibat dari dosa. Di dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 51, sekali lagi saya gunakan kutipan Nyonya White. Dalam penghakiman, manusia tidak dihukum oleh karena mereka dengan sadar mempercayai satu dusta, melainkan oleh karena mereka tidak mempercayai kebenaran, oleh karena mereka melalaikan kesempatan untuk mempelajari apa itu kebenaran. Jadi maknanya adalah, kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang absolut, maka mari kita mengikutinya. Sebab dengan menggunakan pikiran kita ada celah di sana untuk setan boleh menjatuhkan kita. Jadi tetapkan hati untuk ikut firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pasti jalan yang menuntun kepada keselamatan dan kebahagiaan. Segala pelajaran yang Tuhan telah sengaja catat di dalam firman-Nya adalah untuk menjadi amaran serta petunjuk bagi kita. Semuanya itu diberikan untuk menyelamatkan kita dari penipuan si jahat. Melalaikan semua itu, melalaikan kebenaran firman Allah, berarti kehancuran kepada kita. Apapun yang bertentangan dengan firman Allah, walaupun kita mungkin kata hati kita mengatakan yang sebaliknya, maka tidak aman mengikuti kata hati seperti Hawa dan Adam. Kita dapat memastikan bahwa yang tidak sesuai dengan firman Allah itu berasal dari setan. Nah, lantas pertanyaan terakhir bagi kita semua, bagaimana untuk kita tidak jatuh? Bagaimana kita yang ada di dunia berdosa ini harus katakanlah hidup dan mati untuk sementara, kemudian untuk beroleh hidup yang kekal. Satu hal yang ditulis di dalam buku Fundamental Belief atau kepercayaan dasar gereja, doktrin yang ke-26. Kekekalan itu tidak diwariskan kepada manusia, melainkan itu pemberian Allah. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia memberikan kebebasan berpikir, kuasa untuk menentukan pilihan. Jadi yang pertama, untuk tidak jatuh, gunakan kuasa untuk menentukan pilihan itu sebaik-baiknya. Mereka dapat menurut atau tidak menurut. Kelanjutan eksistensi mereka bergantung kepada penurutan mereka yang terus-menerus kepada kuasa Allah. Penurutan itu harus konsisten dan terus-menerus. Oleh karena itu, pemilikan mereka atas karunia kekekalan itu bersyarat. Jadi kalau kita membicarakan tentang hidup kekal, syaratnya adalah apakah karakter kita sudah sesuai dengan firman Allah, apakah kita belajar untuk menurut sehingga kita boleh cocok untuk hidup di dalam keadaan yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa dikatakan di sana adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Untuk itu percayalah kepada Kristus. Kalaupun kita mati di dunia ini, itu hanya sementara. Sebab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan di sana bahwa akan datang saatnya bahwa kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Percaya kepada Kristus bukan hanya melenyapkan hukuman dosa, karena telah dipindahkan kepada penanggung kita, Yesus Juru Selamat dan Penebus kita, tetapi juga menjamin umat percaya atas karunia kehidupan yang tiada taranya itu. Kekekalan itu diberikan pada saat kematian, tetapi saat nafiri terakhir berbunyi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan selanjutnya katakan, pada waktu Yesus datang, maka kita akan menerima reward dari penurutan kita dan iman kita kepada Kristus. Mati sebenarnya hanyalah tidur. Orang manusia yang mati kembali ke debu tanah, tidak memiliki kesadaran apapun, menunggu dalam kubur sampai hari Maranatha tiba. Apakah Anda memiliki kerinduan untuk setia dan menurut kepada Allah, dan pada akhirnya kalaupun mati hanya sementara, sebab kita akan dibangkitkan untuk menerima tubuh yang tidak dapat binasa dan hidup kekal selamanya di sorga? Mari kita berdoa kepada Roh Kudus, kepada Allah untuk memberikan kekuatan, kesanggupan kita bertahan dalam kesetiaan dan penurutan kita kepada Allah. Mari tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar bersama dari sabda firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami percaya Tuhan, ini membawa makna rohani yang mendalam dalam hidup kami. Sebab kami diajar untuk mana tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi untuk boleh bertahan dalam kebenaran dan menurut kepada firman-Mu secara mutlak dan terus-menerus. Namun kami sadar, roh penurut daging lemah, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami, untuk kami boleh menurut kepada Tuhan,
Dan kalaupun kami berdosa, kami punya kabar baik, pengharapan kami ada di dalam Kristus. Ia akan menyanggupkan kami menurut dan juga mengampuni kami dari dosa-dosa kami dan menjamin kami akan memperoleh hidup kekal pada hari Maranatha tiba. Inilah doa kami, berkatilah kami semua Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami dalam nama Yesus. Amin.